Halo, apa kabar? Hari ini di sini kita akan berbincang banyak hal tentang bagaimana dunia pengembangan diri yang berkembang pada saat ini. Saya akan mulai dengan data dan fakta, di mana tahukah Anda hasil penelitian ataupun survei di American Institute of Stress mengatakan bahwa 94% dari yang mereka survei itu menunjukkan bahwa hampir semuanya orang mengalami stres berkepanjangan. Bagaimana, apa, dan yang harus dilakukan bagi kamu, saya, dan orang lain, dan semua orang mungkin di sekitar Anda yang harus membutuhkan pertolongan untuk bisa menjadi survive dalam menghadapi stres di masa pandemik dan pekerjaan mereka. Kita akan kupas secara tajam, setajam silet. Iya. Baik teman-teman, materi hari ini adalah tentang work without stress. Pernah dengar ya? Banyak sekali yang sebenarnya yang, dan saya yakin juga teman-teman yang menghadapi kondisi stres yang berulang dan terus menerus. Saya tahu bahwa hampir semua orang mengalami stres. Ada yang mengatakan bahwa ada yang disebut dengan stres yang positif, ada juga yang menyebutkan bahwa ada juga stres yang negatif. Apapun itu, yang namanya stres itu tidak ada yang baik. Nggak ada orang yang mungkin teman-teman pernah jumpain mengatakan, aduh stres ini membuatku bahagia. Oh, nggak ada. Kalau ada mungkin Anda harus bantu dia dan tolong dia karena itu sudah tidak benar. Stres penyakit yang akan membawa teman-teman ataupun tekanan yang membawa teman-teman ke dalam kondisi yang tidak produktif dan bisa sampai ke titik psikosomatis. Ya. Nah, sebelum saya lebih jauh sebenarnya mungkin ini akan saya bagi dalam dua segmen nanti. Yang hari ini pembahasan tentang apa itu stres, kemudian setelah kita tahu apa itu stres, harus seperti apa kita bisa menyelesaikannya. Ada 4 tips nanti yang akan saya share dalam video ini. Yang pertama pastinya tentang, ya kita kenal dulu dong apa itu stres. Setelah itu kita akan lakukan penanganan ataupun langkah-langkah yang bisa kita kerjakan untuk membuat stres itu bisa selesai. Oke, tahap ini kita akan coba untuk mengupas yang pertama. Apa itu stres? Nah, stres ini banyak terjemahannya. Ada yang bilang bahwa stres itu adalah tekanan. Saya nggak tahu apakah teman-teman setuju dengan hal itu. Bahwa segala bentuk tekanan adalah stres. Saya akan membuat ilustrasi sederhana seperti ini. Anggap saja sekarang teman-teman bangun pagi. Dalam suasana yang bahagia, dalam suasana yang tentunya bersyukur. Anda mau berangkat kerja, Anda mau berangkat ke kantor, atau teman-teman mau berangkat ke sekolah ataupun kuliah atau apapun bentuknya itu. Nah, dalam perjalanan, teman-teman menggunakan kendaraan roda 2. Sebut saja roda 2 ya. Ya kalau Anda naik mobil mungkin ini hal yang sama mungkin yang pernah teman-teman alami juga. Nah, kemudian pada saat teman-teman menggunakan kendaraan roda 2 ini, yang jadi masalah pada saat teman-teman mungkin berselisih dengan salah satu angkutan umum. Kenapa angkutan umum? Ya saya sebut aja. Di Medan, tantangan terbesarnya ya angkot gitu kan. Ya semua sudah tahu lah. Punya pengalaman yakin dengan para angkot ini yang mungkin serobot sana serobot sini dan yang lainnya lah. Entah bagaimana mungkin teman-teman mengalami serempetan atau hampir mengenai serempetan dari salah satu angkutan umum tersebut misalnya. Peristiwa itu benar terjadi. Nah, tapi kemudian apakah itu menimbulkan sebuah stres? Ini yang harus dipertanyakan. Ciri-cirinya adalah ketika Anda memikirkan terus mendumel, ya. Teman-teman mungkin melihat supirnya, oh ini agak besar badannya, teman-teman mungkin takut, cuma nggak berani ngadapin, akhirnya ya udahlah pergi aja daripada pusing, saya juga udah mau telat kerja. Tetapi teman-teman langsung memfokuskan dalam kondisi bahwa kurang ajar, dalam hati itu mendumel terus, marah-marah, maki-maki, keluarlah semua kata-kata mutiara, semua kata-kata yang ada ataupun nama-nama binatang yang ada di kebun binatang sana, keluar semua, iya kan? Nah kemudian setelah itu apa? Gitu loh. Kalau Anda selesai sampai di sana, it's okay. Marah itu wajar. Bahkan saya sering bilang sama teman-teman di dalam kelas saya, kalau kalian marah, bagus. Malah itu hal yang baik sebenarnya kalau teman-teman marah. Yang jadi masalah, kita marah tapi nggak tersalurkan. Ya, kita mungkin tahu waktu kecil dulu
meminta atau mendapati sebuah masalah, kita nggak mampu menyelesaikannya, kita menangis. Tetapi level demi level, tangga demi tangga, usia kita bertumbuh, at the end of the day, kita dibilang sama orang tua ataupun ya sebut sajalah teman-teman, rekan-rekan, kakak, abang, bilangnya gini, Is, udah besar pun, masa ia masih nangis? Nah, saya nggak tahu, tetapi kondisi itu sesungguhnya bukan menyelamatkan, alih-alih itu hanya menambah masalah. Masalah apa? Masalah bagi kita nggak tahu cara mengontrol emosi dari sejak kecil. Malah ketika terjadi emosi, kita disuruh untuk diam dan tidak meresponi emosi itu. Nah, selesai sampai di sana. Jadi ketika teman-teman pulang ataupun melanjutkan kerja, bisa akhirnya kerja, tetapi Anda mendumel satu hari. Peristiwa itu terulang, terngiang, terus-menerus di kepala Anda. Selesai sampai di sana, tidak, Anda curhat. Ngobrol sama sebelah, ngobrol sama sahabat Anda, ngobrol sama semua orang yang ada di sekitar Anda. Aku tadi mau kurang aja bagi. Semua Anda akan katakan kata-kata mutiara, tidak berhenti sekalipun. Pulang ke rumah juga sama, emosi Anda tidak stabil. Itu stres. Masih belum dapat? It's okay, nggak apa-apa. Nah, jadi sebenarnya stres itu saya sebelum ke sana akan menjelaskan sebuah kondisi yang disebut dengan ruminasi. Apalagi ini coach, ya ruminasi ini adalah proses mengunyah makanan pada sapi. Tahu ya, sapi itu punya 2 lambung kan? Nah, pada saat lambungnya makanan itu masuk, kemudian diolah di lambung pertama, dikirimkan, kemudian lambung kedua, terus dibalikin lagi ke lambung pertama dan dikeluarkan lagi ke mulutnya, dikunyah lagi, baru masuk lagi. Nah, proses itu berulang untuk dinikmati makanannya hingga akhirnya masuk ke ususnya untuk dikelola dan diserap nutrisi-nutrisinya oleh si sapi tadi. Nah, uniknya begini teman-teman. Apa hubungannya nih? Apa hubungannya antara ruminasi, stres, dan tekanan? Kalau tadi kalau tadi saya sebutkan bahwa ketika teman-teman mengalami stres berkepanjangan, itu apakah sama dengan tekanan pekerjaan? Entah Anda yang sekarang dikejar deadline, entah teman-teman sekarang dikejar hutang, entah teman-teman sekarang dikejar mantan, whatever it takes. Ataupun entah kondisi apapun saat itu. Nah, itu jadi masalah tidak? Iya, masalah dong. Dikejar hutang itu masalah, dikejar target itu masalah, dikejar debt collector itu masalah, dikejar calon mertua itu masalah. Tapi instead of apapun itu, masalah itu ya sekedar masalah. Ketika itu jadi emosi, ketika itu menjadi sebuah stres, Anda melakukan pengulangan yang terus-menerus. Pengulangan itu salah apa tidak sih coach? Sebenarnya nggak salah. Yang jadi salah ketika teman-teman mengulang terus-menerus, masalahnya teman-teman memasukkan ada unsur emosi di dalamnya. Itu yang disebut stres. Jadi stres adalah pressure atau tekanan atau challenge atau tantangan ditambahin ruminations yang ada unsur emosinya. Rumination dalam hal ini adalah semua bentuk yang memang bawaannya emosionalnya ada di dalam. Itu dia masalahnya. Nah jadi kita sudah tahu bahwa stres itu adalah tekanan plus pengulangan emosional. Loh, coach, kalau misalnya ada target kinerja, kemudian target kinerja ini terus dipikirkan untuk mendapatkan sebut saja solusi lah ya, dan bagaimana cara menanganinya. Itu kan harusnya jadi stres. Kalau teman-teman membuat itu jadi stres ketika teman-teman memasukkan unsur emosional. Anda marah-marah, Anda kecewa, Anda memiliki akar pahit. Itu buatnya jadi sebuah emosional. Loh, kan masalah sekarang gimana? Kita nggak mungkin nggak pakai emosi. Benar, kita manusia nggak pakai emosi. Jadi sebenarnya video ini akan mengarahkan Anda untuk tidak fokus kepada yang disebut dengan menghilangkan si stres tadi. Alih-alih Anda menjadi seorang yang stres, kita akan menggantinya dan menggeser persepsinya dari stres menjadi resilience, atau Anda menjadi pria ataupun wanita yang tangguh untuk segala situasi. Tidak untuk menjadi stres. Tapi kan stresnya ada emosional pasti. Itu manusiawi.
Anda tertekan, Anda stres, itu wajar. Nah, masalahnya Anda keluar dari itu bagaimana caranya? Oke? Nah, saya menyebutnya ini adalah dengan 4 step to be resilience. Saya mengadopsinya dari sebuah buku yang disebut dengan Work Without Stress. Yang pertama, unik ini, teman-teman. Jadi orang yang stres itu sebenarnya orang yang sering tidak bangun. Apa ya sering nggak bangun? Tidur. Ya dibilang tidur juga enggak. Nah, jadi di dalam buku itu disebutkan bahwa banyak manusia, banyak orang yang mengalami stres karena sebenarnya dia tidak aware ataupun tidak hadir seutuhnya. Gini deh sebenarnya, contohnya sederhana. Teman-teman dari pagi, coba bayangkan dari pagi apa yang Anda kerjakan. Mulai bangun ya, mungkin Anda pakai alarm, ting 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 ting, alarmnya hidup, terus apa yang Anda kerjakan? Coba rimang-rimangin sekarang, saya kasih waktu. Dapat dong ya? Dapat dong, masa enggak? Nah, ketika Anda sudah mendapati dan merimangi bahwa, oh ini ada unsur bangun pagi mulai dari, entah mungkin apapun itu. Tetapi saya yakin dan percaya saat ini juga Anda memikirkan hal-hal yang sifatnya global dan general. Kalau saya tanya, Anda bangun pagi, oke. Kemudian bangun pagi itu, Anda duluan nurunkan kaki kiri atau kaki kanan? Pada saat Anda mandi, Anda sikat gigi duluan atau pakai sampo duluan? Atau mandi duluan? Atau pup duluan? Mungkin Anda berpikir keras dulu, terus menerus. Berpikir keras untuk mencari tahu, tunggu sebentar, tadi pagi aku gini. Sampai saya tanya, Anda sikat gigi pakai tangan kiri apa tangan kanan? Anda pakai handuk, melap handuk itu bagian kepala duluan atau bagian perut duluan atau dada duluan? Ketika Anda mendengar pertanyaan ini, saya yakin Anda sampai ke titik di mana, oh iya ya, saya nggak sadar. Kenapa? Karena memang itu adalah sebuah mekanisme tubuh untuk mempertahankan kita tidak terlalu banyak makan energi. Karena kalau semua dalam kondisi energi itu selalu kita pakai secara utuh, kitanya yang nggak sanggup. Paham ya? Nah, jadi solusinya apa, Coach? Nah, jadi intinya adalah kita sadari dulu bahwa dalam kondisi seperti sekarang pada saat Anda mendengarkan atau menonton video ini pun teman-teman juga tidak hadir seutuhnya, tidak bangun seutuhnya. Ini tahap pertama dari 4 steps to be resilience. Bangun. Bangun itu gimana maksudnya? Oke, sekali lagi tadi saya bilang bahwa dalam tahapan orang dari bangun tidur itu sebenarnya ada yang sebutannya, kalau teman-teman mungkin tidur sambil berjalan, itu juga fenomena. Nah, di atas tidur sambil berjalan artinya tubuh kita mengalami gerak tubuh yang terkejut ataupun tapi dalam kondisi tertidur. Kalau teman-teman punya teman atau saudara atau keluarga yang memang jalan ketika tidur, itu it's okay, itu normal. Dalam arti kata normal ya, nggak semua sih seperti itu. Karena sebagian orang mungkin kalau Anda lihat ada dia tidur tapi dia bergerak tubuhnya karena mimpi atau seperti begitu, pernah ya? Nah, itu salah satu kondisinya. Nah, jadi teman-teman sebenarnya yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika teman-teman di sini mengetahui dan menyadari bahwa oh ya saya nggak bangun seutuhnya, itu normal. Tetapi ketika Anda menghadapi kondisi yang memang membutuhkan kehadiran penuh, termasuk ketika Anda menghadapi masalah ataupun tantangan ataupun target ataupun deadline atau apapun namanya itu, Anda harus hadir seutuhnya. Tujuannya apa? Orang yang masuk dalam kondisi waking sleep, saya sebut namanya, atau dia terbangun tapi tidak, ya antara seperti ngelamun lah ya, daydreaming istilahnya orang kan. Nah, itu kondisinya teman-teman nggak sadar secara utuh. Semuanya berjalan secara otomatis. Gitu ya. Nah, jadi tugasnya teman-teman adalah untuk bangun dari kondisi yang tidur. Caranya, yang pertama, Anda harus mengaktifkan dan memfasilitasi kehadiran itu dengan memberikan instrumen informasi kepada seluruh panca indera. Ada 5 dong panca indera. Mungkin Anda bisa menggunakan yang pertama adalah penglihatan, Anda melihat di sisi kiri kanan. Tetapi yang paling cepat adalah pertama sekali Anda tutup mata, tetapi Anda cari informasi suara yang terdekat. Cari suara apa itu. Nah, itu akan membuat Anda hadir seutuhnya. Itu aja yang paling sederhana. Yang kedua, manfaatkan untuk berjalan minimal 15 menit sehari ketika Anda sedang dalam kondisi punya tantangan, punya masalah. Kalau Anda meeting malah hal yang positif ketika Anda meeting sambil jalan kaki. Sama,
ya rekan kerja Anda atau orang yang Anda ajak untuk bermeeting. Teman-teman, itu saya pikir yang sebagai pembukaan ya. Nanti next akan saya bahas metode kedua, yaitu controlling attention atau memfokuskan bagaimana kehadiran Anda hadir seutuhnya. Kalau tadi sudah memaintain saya harus hadir seutuhnya di sini, next step-nya teman-teman harus bisa mengontrol Anda mau fokus kemana. Oke? Ini video singkat supaya bisa tidak terlalu lama, jadi tidak membosankan. Thank you for watching this video. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa menjadi berkat dan manfaat buat teman-teman yang menonton. Like, share, dan subscribe channel ini, YouTube ini, podcast ini. Supaya ini bisa menjadi bagian berkembangnya kita bersama. Dan support saya untuk bisa terus berbagi di hal-hal yang positif tentunya. Terima kasih untuk perhatian Anda semua, untuk tontonan Anda, untuk like Anda, untuk subscribe Anda. Dan saya lagi. Sampai jumpa. Bye.